Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara membongkar bagian blok piston ataupun blockhead untuk motor Vario 125 ya. Kendalanya itu hilang kompresi dan suaranya kemeletek seperti itu. Langsung saja kita bongkar ya. Kita buka jok, kemudian kita buka tutup headnya menggunakan kunci 10T ya, baut 4 biji. Kemudian kita cek, dan ini pun di bagian head itu nggak ada masalah ya, di bagian rocker arm cuman kering aja olinya. Kemudian kita buka dulu bagian cover radiator, kemudian air radiatornya kita buka dulu ya, kita kuras, kita buang ya, seperti itu. Kemudian di bagian radiatornya kita buka ya menggunakan kunci 10T, atas 2 biji dan bawah 2 biji ya, karena kalau mau buka blok piston kita harus buka bagian radiatornya dulu. Kemudian keleman selang radiator kita lepas menggunakan tang seperti ini. Kemudian pakai obeng min ya, agak dicongkel seperti ini. Nah, hati-hati cara penyongkelannya ya teman-teman, supaya tidak patah. Kemudian selang tangki cadangan kita lepas. Kemudian kita buka pipa ya, pipa plastik menggunakan kunci 8T. Kemudian baut water pump kita buka menggunakan kunci 10 ya, 3 biji. Nah, kita lepaskan semuanya. Kemudian kita buka untuk selang dari water pump ya, yang menuju water jacket. Kita lepaskan klemannya juga ya menggunakan tang seperti ini. Dan sampai terlepas kita congkel lagi menggunakan obeng min, dan hati-hati pencongkelannya. Nah, oke teman-teman, ini sudah terlepas ya, tinggal kita lepas selang ataupun pipa plastiknya menggunakan obeng min, kita congkel. Kemudian selang yang menuju water pump kita lepaskan klemannya, dan soket ECT nya kita lepaskan juga ya. Nah, setelah itu baru kita gunakan obeng min untuk membuka bagian water pump ya. Kita cungkil sedikit demi sedikit, atas bawah seperti itu ya, sampai terlepas. Nah, seperti ini udah terlepas, tinggal kita pisahkan saja. Nah, ini kok kering banget ya, kayak nggak ada oli yang naik. Kemudian kita buka manifold menggunakan kunci 10T ya di bagian throttle bodinya. Nah, setelah itu kemudian kita lepaskan selang injektor yang menuju injektor, kita tekan ataupun menggunakan obeng min ya, kita tekan sampai lepas. Kemudian kita lepaskan. Kemudian di bagian filter untuk klemannya kita lepaskan. Bagian soket-soket ICP, soket TPS kita lepaskan juga ya. Kemudian kabel gas kita lepaskan menggunakan kunci 12 pas ya. Nah, seperti ini. Oke, ini udah terlepas, tinggal proses pembongkaran bagian bracket selang ya, bracket selang injektor. Nah, kita gunakan kunci 10 karena kalau nggak dibuka itu nantinya menghalangi, susah banget dibuka. Kita lepas aja bracketnya. Nah, 2 biji. Kemudian setelah itu baru kita lepaskan sensor O2 ya, sensor O2. Nah, kita lepaskan dari bracketnya dulu, kemudian baru kita bisa melepaskan soketnya. Kemudian coil kita lepaskan ya, ada baut 10 3 biji yang nempel di bagian blok piston, kita lepaskan bautnya. Nah, jadi kita pisahkan dulu bagian coilnya. Setelah itu baru kita buka baut, kita kendorkan baut blok mesin yang sebelah kiri, baut 10 ya. Nah, kemudian kita lepaskan baut gigi sintrik menggunakan kunci L4, kunci L4 ya teman-teman. Nah, kita buka gigi sintriknya perlahan saja, hati-hati ya. Kemudian setelah lepas bautnya, setelannya baut setelan tonjokan tensioner kita buka menggunakan obeng PH3. Kemudian gunakan obeng min untuk mengangkat si bagian tonjokan ketengnya sampai terlepas. Kemudian kita kendorkan mur ataupun mur headnya menggunakan kunci 14, ada mur ada ring. Nah, kemudian baut knalpot kita lepaskan juga ya di leher menggunakan kunci 10T, kemudian di belakang menggunakan kunci 14. Kemudian baut sebleker kita buka ya, yang belakang yang bawah, kemudian tinggal kita congkel. Blockheadnya kan mentok ya, tinggal kita angkat saja seperti ini, angkat ya. Nah, angkat sambil kita tarik. Nah, seperti ini sampai terlepas ya teman-teman. Nah, seperti ini tuh udah terlepas, jadi perlu 2 orang untuk mengangkat. Oke, ini udah terlepas, tinggal kita lepaskan bagian blok piston.
Tuh teman-teman, pistonnya itu udah pecah ya, udah lepas dari pen pistonnya. Kita lepaskan tensioner dan packingnya, kemudian kita congkel ya, congkel bisa menggunakan kunci T seperti ini. Di bagian atas bisa, kemudian di bagian bawah juga bisa. Nah, perlahan demi perlahan ini saya sedikit keanehan, ini kok pistonnya ikut sama bloknya. Wah, ini mah pistonnya pecah ya teman-teman. Nah, kemudian angkat lagi, kita lepaskan blok pistonnya dan sudah terlepas seperti ini. Saya di sini terheran-heran, ini pistonnya sampai lepas ya, tuh lepas. Jadi dia pecah pistonnya teman-teman. Nah, piston pecah, linernya baret-baret. Kemudian stang seher juga bengkok ya, harus ganti stang seher. Kemudian dalam mesinnya kotor banget, super kotor, kayak stemplet. Otomatis jalur oli pun tersumbat di bagian filter oli. Kemudian olinya pun masih banyak segini mah ya, cuman agak keputihan kayak tercampur serbuk gram ataupun air radiator. Nggak tahu air radiator, nggak tahu air hujan ini. Oke teman-teman, kemudian saya bongkar bagian magnetnya juga, kipasnya, karena ini sekalian mau saya turun mesin ya, saya belah mesinnya. Kita cek, kita buka magnetnya menggunakan kunci 17. Kemudian tracker kombinasi bebas, menggunakan tracker berapa saja itu bebas. Mau pakai tracker nomor 3, nomor 4, nomor 10 bisa. Nah, ini udah terlepas. Kemudian spoolnya kita lepas menggunakan kunci L5. CKP pakai kunci L5, tinggal kita lepaskan. Kemudian bagian bracket kabelnya menggunakan kunci 10 ya, kita lepaskan juga. Nah, seperti ini. Ini wajib dibersihkan ya teman-teman, karena kotor banget dalamannya, kayak stemplet. Kemudian kita lepaskan baut-bautnya menggunakan kunci 10. Nah, untuk cara melepasnya kita gunakan baut 10 seperti ini, kemudian gunakan tang tarik ya. Nah, udah terlepas, jadi mudah. Oke tuh, bisa teman-teman lihat itu udah kotor banget ya. Nanti video selanjutnya saya videokan lagi ya. Sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.